warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI Malangbong, yang terhormat para Dewan Guru beserta staf Tata SMA PGRI Malangbong, izin saya berdiri di depan bukan berarti untuk menggurui ataupun memberikan sesuatu hal yang mungkin sifatnya ini hanya sharing, diseminasi saja. Alhamdulillah mungkin saya adalah salah satu yang di tahun sekarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang calon guru penggerak di angkatan ke-8 khususnya di Kabupaten Garut, yang nanti pengimbasannya hari ini saya akan laksanakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA PGRI Malangbong. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya di jam pembelajaran hari ini, bahwasanya nanti pun kegiatan diseminasi ini bisa Bapak Ibu laksanakan di kelasnya masing-masing. Bisa dari dulu Bu Ima di halaman pertama ini tentang konsep inti apa saja nanti yang akan saya bicarakan tentang di modul 1 khususnya, karena alhamdulillah di 2 bulan pertama ini saya sudah membereskan 1 modul yang ini adalah pembahasan pertama terkhusus untuk Bapak Ibu guru. Nah, di pertemuan hari ini, di pembahasan hari ini ada konsep yang akan saya rancang. Kurang lebih ada 8 konsep materi yang sudah saya pelajari, yang sudah saya temui di 2 bulan terakhir. Konsep inti ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti saya akan sharing kepada Bapak Ibu untuk bagaimana cara perubahan paradigma belajar yang baru untuk menghadapi peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Ini menjadi sebuah temuan terbaru dalam konsep pembelajaran yang disebut dengan disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Ini adalah kelanjutan daripada disiplin positif itu sendiri, di mana nilai-nilai kebajikan ini akan lebih terarah dan terukur juga untuk membentuk karakter peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat juga nanti lanjutan dari nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar. Nanti ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi sebagai seorang pendidik di sekolah dan harus diterima dan didapatkan oleh peserta didik. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, dari ke-8 materi inti atau konsep inti ini saling berkesinambungan. Bagaimana karakter kita sebagai seorang pendidik menghadapi karakter-karakter yang dimiliki oleh siswa kita di sekolah. Tentunya peserta didik masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka masing-masing, disesuaikan dengan dari mana mereka tinggal, kemudian pola asuhnya seperti apa. Nanti kita belajar di sini bagaimana mengatasi siswa-siswa yang ada di SMA PGRI Malangbong ini disesuaikan dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dilanjut Bu Ima. Nah, di konsep yang pertama ini ada yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar bahwasannya di tahun sekarang itu sedang gencar-gencarnya, sedang ramai-ramainya tentang penggunaan kurikulum merdeka. Nah, ini juga saling berkesinambungan sebenarnya di dalam kurikulum merdeka dan juga di guru penggerak. Kenapa? Kalau di kurikulum merdeka itu mencakup kepada seluruh sekolah atau keluarga-keluarga atau misalkan instansi-instansi yang ada di sekolah, organisasi dari mulai OSIS dan sebagainya, itu masuk ke kurikulum merdeka. Nah, paradigma ini muncul bukan untuk ke sekolahnya, melainkan kepada individu kita sebagai seorang pendidik yang nantinya akan diaplikasikan ke sekolahnya. Jadi paradigma ini harus dimiliki itu bukan berdasarkan dari sekolahnya, tapi kembali kepada diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, paradigma pembelajaran yang terbaru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Waktu tahun kemarin sudah saya jelaskan di IHT tentang berdiferensiasi yang nantinya akan masuk atau di input atau nanti outputnya akan melalui di RPP, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan
sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedikit apa yang sudah saya dapatkan di CGP ini atau di modul yang pertama ini, Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwasanya kita di sekolah itu sebagai pendidik itu gak jauh berbeda dan hampir sama tugasnya seperti seorang petani. Jadi kita itu dititipkan benih-benih daripada orang tua yang dititipkan ke sekolah, dan benih-benih tersebut itu memang benih-benih yang memang harus kita rawat dan harus kita jaga. Nah, kita sebagai seorang pendidik sama perilakunya atau sama perlakuannya seperti seorang petani nantinya, di mana petani yang diberikan bibit, yang membeli bibit, dan mereka menyirami, menyemai dan sebagainya. Nah, kita pun di sekolah sama tugasnya Bapak Ibu seperti halnya seorang petani. Kita tidak bisa membentuk benih tersebut sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan kodratnya, melainkan kita harus melihat si peserta didik tersebut dikembalikan lagi kepada kodratnya masing-masing, dan kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kodrat tersebut. Kenapa? Karena kodrat tersebut sudah terbentuk dari mulai mereka lahir, dididik di rumahnya, dan kita di sini bukan untuk merubah secara langsung, melainkan kita hanya bisa menuntunnya saja, sehingga mereka tidak salah arah terhadap tujuan hidupnya. Nah, di sekolah ini tugas kita itu membentuk karakter mereka yang memang sudah terbentuk awalnya dari rumah mereka masing-masing. Nah, di sini kita rubah sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan aturannya, sebagai dengan usia mereka sebagai seorang pelajar. Nah, di sana kita memupuk, menyirami, menyemaikan, hal sama halnya seperti hal petani yang melakukan hal tersebut kepada tanamannya. Selanjutnya Bu Iman. Nah, Bapak Ibu coba lihat ke depan. Di sini ada bagaimana cara kita merubah paradigma yang awalnya stimulus dan respon, kita rubah sekarang jangan menggunakan stimulus dan respon, tapi kita mencoba mendekatkan kepada pendekatan teori kontrol. Nah, dulu mah kita ngajar memberikan stimulus dan murid merespon. Nah, sekarang kita rubah paradigma tersebut menjadi teori kontrol. Kita yang harus bisa mengontrol, peserta didik yang harus bisa mengontrol dirinya masing-masing. Jangan sampai nanti hanya kita memberikan stimulus dan respon hanya dilakukan oleh peserta didik. Nah, kita lihat di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 stimulus respon yang nanti akan ditukar atau kita akan kembalikan atau kita akan rubah ke dalam teori kontrol. Nah, ketika kita menggunakan teori stimulus dan respon di poin yang pertama tentang sebuah realitas ataupun sebuah kebutuhan. Di stimulus respon, kebutuhan kita itu semuanya sama. Tapi ketika kita merubah ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Tadi dibalikkan lagi ke konsep awal, paradigma baru. Bahwasannya ketika kita mendatangkan siswa dari rumah, itu yang misal dalam satu kelas ada 36 siswa, pasti ke 36 siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ketika di awal stimulus menggunakan pendekatan atau paradigma stimulus dan respon, kita kan di kelas menyamakan awalnya bahwa 36 siswa ini semuanya memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kita rubah sekarang menggunakan paradigma baru yang awalnya kebutuhan siswa yang 36 siswa di satu kelas tersebut dibedakan menggunakan teori kontrol. Tadi dibalikan lagi kepada diferensiasi, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya masing-masing. Nah, di teori kontrol bahwasannya ke-36 peserta didik yang ada di kelas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu Bapak Ibu juga paham, si A mah seperti ini, si B mah seperti ini, si C mah seperti ini. Nanti akan berbeda-beda karakter, akan berbeda pola pikir, akan berbeda cara mereka belajar, dan bagaimana cara mereka menangkap apa yang kita berikan, menangkap apa yang kita sampaikan, itu akan berbeda-beda. Nah, yang terpenting kita paham dulu, ini kesenangan anak itu seperti apa.
Nah, di kurikulum Merdeka ataupun di calon guru penggerak ini ditekankan anak itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena mereka punya karakternya masing-masing. Kalau kita misalkan menekan anak harus seperti yang kita mau, artinya tadi menggunakan stimulus respon, anak akan menolak, anak akan tidak suka terhadap kita. Tapi ketika kita memberikan sebuah kebutuhan yang berbeda, anak akan menerima, karena setiap anak akan memiliki karakter masing-masing. Makanya kita di poin yang pertama, kebutuhan peserta didik semuanya tidak sama, bukan sama tapi berbeda-beda. Antara karakter si A, karakter si B, karakter si C itu berbeda-beda. Mereka mempunyai kemauan, mereka mempunyai keinginan, mereka punya cita-cita yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ini balik lagi. Ada anak yang memang suka terhadap gambar, ada anak yang suka terhadap audio visual, ada anak yang memang kinestetik. Nah, yang saya temui di kelas-kelas di SMA PGRI Mampung kan kebanyakan kinestetik anaknya tersebut. Anak kinestetik itu banyak aneh-aneh lah, secara letup dan sebagainya seperti itu. Atau misalkan guru lagi menerangkan itu, sekarang jangan menjadi sebuah problem, biarkan saja mereka seperti itu, karena belajar kinestetik mereka itu seperti itu belajarnya. Tapi kita mengarahkan supaya kinestetik yang mereka lakukan di kelas itu punya koridor untuk mereka mengawasi dan belajar sesuai dengan aturannya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan hanya kita mengenalkan belajarnya hanya seperti itu saja. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka kemauan tersendiri supaya mereka mencari dunianya masing-masing. Jangan sampai anak itu tertutup atau motivasinya tertutup hanya karena ego kita sebagai seorang pendidik. Jadi berikan mereka kebebasan, berikan mereka keleluasaan ketika belajar. Jangan sampai mereka terpaku dengan apa yang kita inginkan. Kita di sekolah tugasnya bukan menuntut, tapi kita rubah paradigmanya menuntun. Jadi orang telah menuntut budak supaya bisa kalian, jangan sampai bisa bebagian, tapi kita tuntun supaya anak itu bisa. Ya, jangan dituju, udah bisa ya, udah bisa itu. Nah seperti itu, tapi kita tuntun. Caranya seperti ini, modelnya seperti ini. Tuntutan ketika dalam sebuah penekanan itu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Tapi ketika kita menuntun apa yang mereka inginkan dalam situasi pembelajaran, itu akan mencapai keberhasilan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus kan itu di stimulus respon, guru yang mengontrol. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita kasih mereka keyakinan. Anda harus bisa mengontrol diri Anda ketika belajar, ketika bermain dan sebagainya. Jangan sampai orang lain yang mengontrol Anda dalam kehidupan sehari-hari. Karena tugas kita di sini hanya menuntun, arahkan saja mereka. Kontrol mereka itu ada di diri mereka, tapi kita tuntun supaya kontrol mereka itu tidak keluar dari koridor mereka sebagai seorang peserta didik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan memaksakan ketika anak memang sudah gagal. Kamu udah gagal, harus bisa. Tapi coba kita memberikan sebuah teori kontrol, berkolaborasi, cari teman sebayanya, cari teman dekatnya, supaya mereka tetap konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika mereka dekat dengan temannya, insya Allah apa yang menjadi bujukan yang awalnya gagal akan menjadi sebuah kesuksesan. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Kalau di kelas dia si pintar, dia si bodoh. Jangan sampai sekarang kita menjadi si A itu orang yang pintar, si B orang yang bodoh. Dia orang yang paling pintar, dia orang yang paling bodoh. Tapi kita lihat model berpikir bahwa semua anak di sini itu adalah pintar. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Si A tidak bisa di matematika, belum tentu misalkan dia bisa di bahasa Indonesia. Dia pintar di bahasa Indonesia,
belum tentu dia pintar di biologi, tapi mereka punya keunikannya masing-masing, mereka punya ciri khasnya masing-masing, mereka punya kodratnya masing-masing. Kita harus jaga, kita harus siram, kita harus tiap pagi itu menyambut mereka. Di dalam teori kontrol ini berikan mereka semuanya kebebasan, tapi kebebasan tersebut harus kita jalani dengan sebuah tuntunan sebagai seorang pendidik. Dilanjut. Nah, ini adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada kedisiplinan diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini secara garis besar pengertian dari yang namanya disiplin. Belajar untuk mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti kita belajar bagaimana cara merubah sebuah aturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini gini Bapak Ibu, kan di sekolah teh ada aturan datang 7.15, pulang 12.30, itu aturan. Peserta didik ketika melaksanakan upacara harus menggunakan atribut yang lengkap. Peserta didik harus datang tepat waktu, itu namanya aturan. Disiplin. Tapi akan membentuk karakter siswa enggak? Belum tentu bisa. Kalau misalkan kita hanya menerapkan itu sebuah aturan. Nanti kita bedakan mana aturan, mana disebut tentang restitusinya. Nanti ada beda-beda, ada aturan, ada hukuman, ada restitusi. Nah, di disiplin positif ini khusus di sekolah harus diterapkan Bapak Ibu. Terkhusus untuk kita sebagai pendidik harus punya disiplin positif yang akan nanti kita lakukan di dalam kelas. Bukan berarti ini harus di sekolah. Maksudnya itu bukan lingkungan sekolah gitu, tapi lingkungan lingkup pribadi kita sendiri sebagai pendidik. Kita pun harus memiliki disiplin positif di sekolah, ya. Nah, sebagai pendidik, nah ini kesimpulannya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti ada yang disebut nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita garis bawahi sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan. Berarti kalau menciptakan, orang itu bakal memberikan sesuatu hal yang baru. Peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dilanjut 5. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati. Ya, jadi ada kesepakatan. Kalau aturan kan tidak ada kesepakatan. Saya buat aturan dengan kesiswaan, dengan kepala sekolah, hari Senin sampai hari Sabtu kita masuk sekolah 7.15, guru pukul 7.10 atau guru pukul 7 sudah ada di sekolah. Itu kan aturan. Aturan itu kan hanya disampaikan satu arah saja yang membuat aturan. Tapi yang nanti akan menerima konsekuensinya itu nggak tahu bahwa itu aturan itu dibuat kapan, di mana, dan oleh siapa. Nah, itu bedanya aturan itu. Nah, di sini kita melihat sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai yang sudah disepakati. Jadi Bapak Ibu nanti mah kalau di kelas kita punya kesepakatan dengan siswa, mau seperti apa jalannya belajar, mau seperti apa nanti proses pembelajaran di kelas masing-masing. Jadi punya dulu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu berlaku untuk siapa? Untuk kita sebagai pendidik dan juga peserta didik sendiri. Jadi ada kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak yang nantinya akan terbentuk menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau di organisasi. 1. Nilai kebajikan yang dimunculkan dari profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sesuai dengan
apa yang dicipta-ciptakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini berkaitan dengan akhlakul karimahnya, berkaitan dengan apa yang dilakukan antara jiwa pribadinya dengan agama, berjiwa dengan Tuhan, gitu kan, dan berakhlak mulia serta berkebinekaan gotong royong, mandiri, kreatif dan berkreatif. Nah, di sini ada dua lagi nilai kebajikan yang bisa kita lakukan di institusi atau organisasi. Di sekolah bisa dilakukan, bisa. Siapa nanti yang akan menyepakatinya? Bisa bapak kepala sekolah beserta guru. Nanti kalau misalkan nilai kebajikan ini nanti dilakukannya oleh siapa? Oleh sekolah atau nanti kita di kelas? Ada dua pilihan. Kalau misalkan kebajikan yang mau kita gunakan di sekolah, berarti nanti konsepnya antara yang disepakati oleh kepala sekolah dan peserta guru-guru. Itu nilai kebajikan yang nanti kita akan terapkan. Aturan bukan aturannya tidak melekat, tapi itu balik lagi kepada diri kita masing. Ada nggak nilai kebajikan dalam pribadi kita? Kalau misalkan dalam aturan itu sudah tersusun dari mulai poin 1 sampai ke 10, dari poin 1 sampai ke 100 itu sudah tersusun. Tapi nilai kebajikan ini tidak akan muncul di aturan, tapi itu akan melekat sesuai dengan kesepakatan. Ada dua konsep di sekolah, guru dengan kepala sekolah, khusus di organisasi. Kalau misalkan kita menggunakan di kelas, antara guru dengan peserta didik. Apakah harus wali kelas saja? Enggak. Ini bisa digunakan untuk guru mapel masing-masing. Atau nanti anak-anak punya beberapa nilai kebajikan, nggak apa-apa. Karena itu kita akan menumbuhkan karakter mereka itu di sana melalui disiplin positif. Karakter ini bukan hanya dibuat oleh wali kelas saja, melainkan semua guru wajib memiliki kontrak disiplin positif dengan anak. Kemudian di kebajikan yang kedua, Ibo Primary Years Program atau PYP. Di sini ada kata toleransi, ada kata rasa hormat, ada kata integritas, ada kata mandiri, ada kata menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini akan muncul sendirinya berdasarkan apa yang kita sepakati bersama. Baik kita sebagai pendidik dengan peserta didik, baik antara kepala sekolah dan juga guru-guru. Kita ambil contoh toleransi. Kalau misalkan kalau di situ kan semuanya beragama Islam gitu kan. Kalau toleransi antar beragama saling menghormati ketika misalkan beribadah dan sebagainya. Empati, kata empati saja kita sepakati saja bahwasannya ketika misalkan ada yang berkabung dan sebagainya, kita memberikan empati. Sepakat nggak kalau misalkan nanti kita ada guru atau misalkan yang sakit kita tengok? Sepakat. Nah, itu berarti muncul rasa empati tersebut dari yang sekolah. Itu yang awalnya aturan, yang awalnya ajakan, yang awalnya menjadi sebuah tuntunan atau tuntutan juga bisa menjadi kebajikan tersendiri. Bahwasannya oh iya, kita harus punya rasa empati kepada rekan kita yang sedang sakit dan sebagainya. Nah, itu juga bisa ditumbuhkan ke peserta didik kita di kelas, supaya misalkan tadi ada peserta didik yang sakit, ada peserta didik yang berkabung dan sebagainya, kita harus bisa memberikan sebuah empati yang awalnya jadi aturan menjadi nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup dan life skill. Nah, ini mah di luar pembelajaran life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan muncul di dalam pribadi seorang peserta didik maupun dari seorang pendidik, yaitu kita sebagai seorang guru, ketika kita menyepakati oh ini yang harus kita sepakati ketika ada dalam sebuah organisasi yang tadinya awalnya aturan, konsekuensi dan sebagainya, akan nyaman dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dilanjut 5. Nah, tadi kita berbicara masalah nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan itu bisa tumbuh ketika kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi. Dan manusia itu perlu kebutuhan baik secara raganya dan juga rohaninya gitu. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Cita-cita kita, rasa ingin lebih kita, kekurangan kita itu ingin ditutupi dengan rasa dasar ini.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan, ada 5 dasar kebutuhan. Nah ini berlaku untuk kita sebagai seorang guru dan juga nanti kepada peserta didik kita. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Ya. Tadi kita bicara bahwasanya peserta didik itu jangan disamakan karena mereka berawal dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, sistem bertahan hidup ini bakal muncul di peserta didik. Ada mungkin yang peserta didik makan 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, atau misalkan ada yang mungkin hanya sehari 1 kali. Itu bisa terjadi. Kebutuhannya mungkin bertahan hidupnya itu di poin yang pertama, kebutuhannya itu nggak terpenuhi secara 100%. Kedua, pakaian. Tadi pas di pembinaan kepala sekolah memberitahu pakaian yang kelas ini teh ada lusuh, sebenarnya ada kelas 12 ada kucing. Mungkin ini kebutuhan dasar mereka dari ini, pakaian saja mereka seragam saja hanya punya 1 di pelantara selama 3 tahun misalkan seperti itu. Tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah ini kebutuhan bertahan hidup peserta didik kita itu kan nggak sama semuanya. Kan ada kelas teh anu cenang teh mah gitu kan panyawana, anu visual teh mah kan bertahan hidup cara mereka nanti berbeda-beda. Tidak akan kita samakan. Anu ieu mah cenang teh cager 2 minggu dari obatannya ku obatmu yang bagus. Yang ini mah cenang yang sembuhnya beberapa bulan, berapa tahun, anu jadi deui. Nah itu karena mungkin ini kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Dari mana? Dari kesehatannya. Itu jadi tanggung jawab siapa? Ya kalau di sekolah memberikan ulang diperhatikan. Oh kebutuhan dasar mereka itu. Jadi ulang dikit-kit ada di kelas 12 IPS kan seperti ada musimnya, ada fase-fase atau bulan-bulan tertentu ketika penyakitnya jadi itu kan berapa hari, berapa minggu lah sekolah. Nah kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi dari kesehatannya. Sebentar cenang sembuh lagi, sebentar cenang sembuh lagi, dan sekolah. Nah tadi kebutuhan untuk bertahan hidup aja mereka itu seperti itu. Nah kita harus paham dulu. Jadi jangan becak si iya mah. Kedua si ini mah jarang sekolah, si ini mah. Nah, kita lihat dulu ke sini pola bertahan hidupnya itu sudah sesuai tidak? Kalau misalkan gak terpenuhi bertahan hidupnya, boro-boro mau kita ke sekolah sih peserta didik kita untuk bertahan hidup aja mereka sulit. Kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini rasa kasih sayang mereka itu di rumah itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang mungkin mohon maaf di rumah ngobrol mungkin sifat ke sekolahnya akan berbeda. Atau di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua akan berbeda. Sama halnya misalkan antara yang ini memberokatmu, yang ini tidak memberokatmu, yang ini mah kasih sayangnya full dari orang tua, yang ini mah kasih sayangnya kurang dari orang tua, itu kebutuhan dasar mereka akan berbeda-beda. Dan cara mereka menangkap apa yang kita sampaikan pun akan berbeda-beda karena kebutuhan dasar kasih sayangnya itu yang kurang. Makanya kita di sekolah samakan mereka. Ulah mengenali dia dari mana, dari siapa, dari si iman pintar, dari si iman tidak pintar. Kita kasih mereka kasih sayang, kita kasih mereka rasa diterima. Ada bodas, ada jide, ada kurang kali bau, terima. Berikan mereka kasih sayang. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, mampu memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Dan kita kasih di poin yang ketiga kebutuhan mereka harga diri. Stop bullying dari sekarang. Ya, masih terlihat mungkin di lingkungan kita di sekolah gitu. Kalau misalkan masih ada yang saling membuli, tolong kasih mereka penguasaan. Mereka itu punya harga diri, mereka punya martabat sendiri. Keinginan untuk dianggap bahwa mereka akan berproses menjadi seorang pemimpin itu di sini. Kalau ada yang berprestasi, tolong mereka diberikan tribut. Lulus bahasa Sunda nilainya 100. Kalau benar saya tahu karakternya, kasih monitor. Kalau guru gitu kan, saya jasa dia dikasih DNA dan sebagainya. Nah itu kan sebuah ini nih, diakui, ya, diakui, ya, dia
kamu itu berprestasi, kamu itu bisa untuk memacu rasa, oh iya saya ini dapat penguasaan, saya ini dapat pengakuan dari guru bahwa saya itu berprestasi. Nah di poin yang ketiga, ini harus terpenuhi rasa-rasa. Anu bisa apa kemana? Tetap kasih mereka motivasi supaya mereka dapat pengakuan bahwa mereka pun yang misalkan nilainya kurang dapat diakui di sini. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Nah ini kebebasan dan kesenangan. Entah lama di kelas banyak yang humor, banyak yang antusias dan sebagainya, itu biarkan saja. Itu dunianya mereka, itu keinginannya mereka. Bebaskan saja mereka. Padahal kalau misalkan di kelas jangan terlalu serius juga, ada humorisnya, rasa bermain, antusiasme. Bentuk di kelas itu sesuai dengan kesenangan kita sendiri-sendiri. Dilanjut Bu. Nah, ada motivasi perilaku yang muncul dari dalam dan luar diri peserta didik. Motivasi intrinsik ada dua. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Setelah saya datang ke sekolah tuh jam 7.15 baru datang, setengah 8 kali datang. Kayak itu aturan. Nah anak-anak itu kebanyakan bosan dengan yang namanya aturan, capek dengan yang namanya aturan. Nah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dah lima cenaka sekolah datang tempat takut teh dah gubernur sudah dipasihan apa suka diberi apa gitu kan. Itu kan motivasi yang muncul secara intrinsik. Kalau yang dari ekstrinsiknya ini balik lagi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka dipercaya. Tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak takut dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi ulang dipikir ada rasa saya takut karena ada aturan dan saya ingin karena ada imbalan gitu. Jadi sekarang kita balikan lagi kepada diri kita masing-masing. Si peserta didik teh melakukan hal tersebut harus berasal dari dirinya sendiri, bukan karena aturan, bukan karena ada imbalan. Lanjut, bagaimana? Nah ini ada 3 hal yang membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Ketiga ini bisa dilakukan di sekolah, bisa. Hukuman, bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kalau hukuman itu tadi sifatnya hanya satu arah. Siapa yang buat aturan sekolah? Di kelas siapa yang buat aturan? Wali kelas. Tanpa disepakati mereka membuat sebuah aturan yang tidak terencana dan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian bersifat satu arah karena yang membuatnya tadi hanya kita saja yang tahu. Kemudian hukuman bisa berupa fisik ataupun psikis. Kan udah tahu ya bapaknya telat sedikit, usia WC, telat ini, hormat ke bendera gitu kan. Itu namanya hukuman. Nah konsekuensi, yang kedua konsekuensi itu terencana atau disepakati aturannya. Yang kedua murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi. Ketika kamu datang terlambat atau ketika kamu tidak memakai atribut, kamu harus beri atribut sekarang juga. Itu kan konsekuensi. Nah sikap guru juga harus memonitor yang namanya murid. Nah yang ketiga ini yang paling nyaman namanya restitusi. Nah restitusi lebih nyaman. Proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi imam ngobrolnya dari hati ke hati gitu. Enggak langsung menjudge bahwa dia itu si tukang kaburangan, dia itu yang suka bolos dan sebagainya. Nah proses ini kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah solusinya seperti apa supaya kamu tidak kesiangan? Nah solusinya apa ketika kamu misalkan tidak atributnya harus lengkap, dikembalikan lagi kepada muridnya masing-masing. Jadi bukan kita yang menjudge, tapi kita itu membuat supaya si anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, melainkan nantinya dia itu sadar, oh ya saya itu salah, harusnya saya itu seperti ini. Lanjut Bu Ima. Nah, guru kita di sekolah mempunyai 5 posisi sebagai kontrol. Saha si guru penghukum,
siapa si guru yang suka membuat rasa bersalah, siapa si guru yang suka menjadi teman kepada peserta didiknya, siapa guru yang menjadi seorang pemantau, dan siapa guru yang menjadi seorang manajer. Pak Bu, yang nomor 5 manajer bukan kepala sekolah di sini mah. Siapa Bapak Ibu yang menjadi manajer? Manajer siapa? Yaitu manajer peserta didik. Jadi manajernya lain pemimpin sekolah saja, pemimpin di kelas pun namanya manajer. Sistemnya seperti itu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita lihat, Abi teh pernah jadi si penghukum tuh, Abi teh pernah jadi si pembuat rasa bersalah tuh, Abi teh pernah jadi si teman atau tidak, pemantau atau manajer. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan ada di posisi ini semuanya. Pasti pernah merasakan. Coba nih, masuk. Lanjut dulu. Nah, penerapan posisi kontrol. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Karakter si penghukum, hormat di tiang bendera, menghormat bendera. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu. Kesiangan, bersihkan WC, bersihkan kelas, bersihkan apa? Berarti posisi Bapak Ibu pada saat kontrol seperti itu sebagai seorang penghukum. Nah, anak akan menjadi negatif di pola pikir mereka, akan terngiang-ngiang sampai mereka dewasa. Saya pernah dihukum oleh si Pak Agung, saya pernah dihukum oleh si Pak Wid, saya pernah dihukum oleh si Pak Hermawan, saya pernah dihukum oleh si Bu Nur. Seperti itu. Nah, bukan dihindari, kurangi sifat-sifat nanti penghukum seperti itu. Ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini mah seperti gini nih bahasanya. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Dia itu, si anak itu salah, disudutkan lagi, bahwa dia itu bisa papatahan, susah untuk dimengerti. Jika tulah ibu terus capek, jika tulah ibu tuh udah jenar, tolonglah sifatnya itu berubah gitu seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, berarti Bapak Ibu itu sedang berada di posisi kontrol, membuat anak merasa bersalah. Nanti juga ini harus ada dikurangi. Nah, yang ketiga itu ada naik posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, memang mungkin karena kedekatan, karena nggak semua siswa bisa diposisikan oleh Bapak Ibu sebagai seorang teman. Nah, bahasanya pun kan bahasa yang teman gitu. Ayo dong, kamu ikutan aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Ya udah, ini yang terakhir ya, jangan ulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol yang memang udah agak tinggi, maksudnya agak mendekati lah konsekuensi hati-hati nanti gitu. Posisi teman. Kemudian keempat, nah ini pemantau. Yang lima, kasusnya tuh dia tuh nggak tahu apa-apa, tapi dia menjudge gitu, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke sekolah. Dia itu nggak tahu apa-apa, tapi dia itu hanya posisinya itu melihat saja. Tapi dia menjudge bahwa dia itu memang benar salah, tapi posisinya hanya sebagai pemantau, bukan seseorang yang langsung masuk ke dalam objek permasalahannya. Nah, di sini posisi manajer. Nah, posisi manajemen lebih enak kalau misalkan nanti mengatasi sifat peserta didik itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu, apa sih kesalahan kamu itu supaya sehingga kamu bisa terlambat, kamu tidak menggunakan atribut di kegiatan upacara, tidak memakai atribut. Ditanya dulu kesalahannya apa, kemudian kira-kira apa sih yang akan bisa memperbaiki pribadi kamu. Jadi saya harapkan insya Allah kalau misalkan posisi manajer ini akan lebih sadar dan peka terhadap apa yang dia lakukan, meskipun itu misalkan sebuah kesalahan. Jadi ditanyanya pelan-pelan dari segi ini dulu, apa sih yang menyebabkan, apa sih yang bisa membuat kamu berubah seperti ini. Dilanjut begitu. Nah, posisi kontrol apakah aku saat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini udah pastikan bahwa seorang yang kecewa itu bisa menjadi karena ada faktor kedekatannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira waktu itu kalau misalkan seperti sebagai pengurus?
membuat rasa bersalah. Lanjut 5. Kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Begini menjudge. Kamu tidak pernah benar melaksanakannya. Nanti itu sebagai lanjut. Posisi kotor. Apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Jadi sebagai seorang manajer ditanya solusinya apa sih supaya kamu tidak datang terlambat? Solusinya apa sih supaya kamu itu menggunakan atribut yang lengkap? Lanjut 5. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, itu kan kedekatan ini ada. Lanjut. Nah, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini menjadi sebagai pembuku. Lanjut. Nah, ada orang yang bertanya keyakinan kelas. Nah, di sini harus mempunyai yang namanya keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Karena bahasanya udah beda gitu. Penerapannya hampir sama, cuman bahasanya saja yang berbeda. Ini lebih lembut. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya adalah, nah, keyakinan kelas itu sifatnya bukan sama seperti aturan yang tertata dari poin 1, 2 sampai ke sekian, tapi sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal. Kesepakatan kita belajar seperti apa, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat. Terus ada sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas. Semua warga sekolah dilibatkan saat membentuk keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu harus membuat aturan. Jangan buat aturan, tapi kita buatnya keyakinan. Yakin nggak kamu tentang konsekuensi ini? Yakin nggak kamu dengan aturan ini? Tapi bahasanya bahasa yang positif. Lanjut, gimana? Seperti apa? Nah, contohnya ini. Saya buat aturan, ya contoh di kelas, baik sebagai wali kelas maupun sebagai seorang guru, ada 2 aturan yang saya buat. Pertama, dilarang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Ini adalah aturan. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ngobrol ketika ujian, itu aturan kelas. Nah, aturan tersebut kita rubah ke dalam peraturan dengan kalimat yang positif. Yang mana yang ini? Jadi yang awalnya orang peserta didik takut terhadap aturan, kita ubah bahasanya menggunakan bahasa positif. Yang awalnya dilarang terlambat datang ke sekolah, dirubah datang ke sekolah tepat waktu. Ya, yang awalnya dilarang terlambat datang ke sekolah, diubah ke hal yang positif atau bahasa yang positif, menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengganggu teman saat belajar, dirubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, hormati teman saat belajar. Dari aturan dirubah ke kalimat positif. Di kalimat positif nanti kita buat yang lebih nyaman lagi, yaitu keyakinan. Ketika datang ke sekolah tepat waktu, berarti keyakinan berdisiplin. Kamu harus berdisiplin. Jadi ketika anak kamu jangan terlambat ke sekolah. Kamu harus berdisiplin bahasanya. Yakini bahwa disiplin itu harus tepat datang ke sekolah. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Ini Pak. Alasan kamu datang ke sekolah terlambat apakah kamu datang terlambat ke sekolah karena ini. Kamu ada yang dilanggar nggak dari keyakinan yang sudah kita sepakati? Ada apa? Disiplin. Mereka akan sadar bahwa mereka telah melanggar apa yang sudah mereka yakini dan yang sudah mereka sepakati. Hormati teman saat belajar. Berarti keyakinannya saling menghormati dan saling menghargai. Tidak dipungkiri di kelas kan banyaknya yang jahil lah, yang usil dan sebagainya. Kita buat keyakinan kelas seperti ini. Contoh, lanjut. Nah, bagaimana supaya nanti kita mencapai sesuatu hal ketika menghadapi hal yang seperti itu? Nah, di sini ada segitiga restitusi namanya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti akan menghadapi masalah-masalah terhadap peserta didik di kelas.
cara menghadapi mereka sekarang kita ubah menjadi posisi segitiga restitusi namanya. Ya, namanya adalah segitiga restitusi. Berdialog, ngobrol dengan peserta didik, memberikan arahan kepada mereka melalui sebuah segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi? Lihat, ada tahap pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Lanjut Prima. Nah, Bapak Ibu lihat, di sini ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Jadi gini, menstabilkan identitas. Anak itu salah, jangan kita jadi salah, tapi kita stabilkan dulu supaya yang tadinya bersalah ke hal yang negatif, kita naikkan dulu mentalnya bahwa perbuatan mereka itu tidak semuanya salah gitu. Contoh di sini ada kata berbuat salah itu wajar, tapi jangan dilakukan sekali lagi. Contoh seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Jangankan kalian sebagai peserta didik, bapak pun atau ibu pun pernah melakukannya. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu, sama halnya seperti apa yang kamu lakukan. Jadi anaknya yang tadinya merasa bersalah tidak akan merasa takut akan sebuah hukuman karena tadi kita menstabilkan dulu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan mencari solusi pemecahan masalahnya. Nah, itu cara menstabilkan identitas yang tadinya merasa bersalah menjadi tidak bersalah. Lanjut, ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi. Jadi terus kalau misalkan kita udah tanya, kalau identitasnya udah stabil, kita validasi. Alasannya kenapa sih kamu itu bisa seperti ini? Kenapa sih kalian itu bisa melakukan hal tersebut? Nah, di sini divalidasi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu melakukannya hanya untuk melindungi sesuatu yang penting. Jadi divalidasi dulu, tanya dulu kenapa bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Lanjut, Bima. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang sudah disepakati, tanyakan keyakinannya apa. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Keyakinan berdisiplin, keyakinan bertanggung jawab, keyakinan bertoleransi, keyakinan kemandirian, ditanya di sini. Semuanya akan dimunculkan di keyakinan yang sudah kita sepakati. Keyakinan tersebut muncul bukan aturan lagi, bukan konsekuensi lagi, tapi sudah meyakini bahwa itu yang telah kita sepakati. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya lakukan. Ini contoh kasus ketika ada si temannya yang menyontek kalau nggak salah. Ini tahap menstabilkan identitas. Dia itu salah melakukan hal tersebut, tapi kita tidak bisa memojokkan dia sebagai seseorang yang salah. Kemudian divalidasi, apa sih yang membuat dia bisa marah di kelas itu? Nah, ketika divalidasi pun kita tanya, apa sih yang menyebabkan dia itu bisa bertindak sebodoh seperti itu? Tapi jangan sampai kita tuh judge dia itu salah 100%, karena mereka melakukan hal tersebut punya alasan tersendiri. Nah, di sini menanyakan yang namanya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Oh iya, keyakinan saling menghormati dan saling menghargai. Nah, konsekuensi tersebut nantinya akan diaplikasikan ke dalam yang namanya budaya positif tadi. Ketika mereka sudah meyakini apa yang sudah disepakati, akan muncul validasi dan juga menanyakan keyakinan, adanya keyakinan.
kasus yang peserta didik yang memang pernah mencontek di kelasnya. Dan anak pun akan menyadari bahwa kesalahan tersebut memang salah. Lanjut Bu Iman, ada satu lagi. Nah ini mah kasus ketika memang peserta didik yang terlambat datang ke sekolah. Pertama tanyakan dulu validasinya dalam kasus ini, menstabilkan identitasnya. Dia sadar bahwa dia itu selalu terlambat datang ke sekolah dengan alasan sering main game online waktu itu. Dan kasus tersebut sudah berulang kali dan dipanggil, kemudian ditanyakan yang tadi kasusnya sering begadang dan sebagainya. Nah, dia pun menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan ataupun dia datang terlambat ke sekolah itu adalah perbuatan yang salah. Coba merubah karakter mereka ya. Nah ini pada dari tindakan apa sih yang dia salah tuh, dia sadar dia salah karena sering datang terlambat, karena apa main game online dan sebagainya. Nah di sini ditanyakan dulu keyakinannya, yang pernah disepakati itu apa. Yang menyadari bahwa keyakinan berdisiplin yang sudah dilanggar itu datang ke sekolah dengan terlambat. Dan siswa ini pun menyadari bahwa yang saya lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah dan saya sudah melanggar tentang keyakinan yang sudah disepakati. Nah, apa sih yang akan mereka lakukan atau apa sih yang akan dia lakukan setelah kejadian ini? Dan dia berkata bahwa saya akan berubah yang awalnya sering main game dan tidak akan terlalu larut malam untuk menggunakan gadgetnya. Kemudian tidak akan datang mungkin terlambat ke sekolah. Nah ini penutupnya ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kita balik lagi, refleksikan lagi pribadi kita untuk menjadi seorang guru yang baik dan yang benar. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada guru yang sempurna, gitu kan? Baik lagi kepribadian kita, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Dan saya paham guru-guru di sini semuanya sudah memiliki kepribadian yang ampuh, yang mampu membimbing, yang mampu menuntun, yang mampu dekat dengan peserta didik di SMA PGRI Malambung. Saya yakin semua guru memiliki sifat-sifat perjalanannya sebagai ampuh, yaitu sebagai seorang manajer. Karena saya paham semua guru yang ada di SMA PGRI Malambung punya kepribadian yang sangat profesional, punya kepribadian ini ampuh, bahasa ampuh. Bapak Ibu guru saya yakin di sini semuanya sudah berada di posisi ampuh, atau sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin. Gak usah jadi kepala sekolah, gak usah menjadi seorang kepala dinas. Di kelas pun kita sudah menjadi manajer, di rumah pun kita sudah menjadi seorang manajer. Mengatasi peserta didik, mengatasi anak-anak kita yang ada di rumah, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka rasa bertanggung jawab, sehingga mereka akan menjadi mandiri, sehingga mereka akan menjadi merdeka dan mereka akan bertanggung jawab. Itu pesan daripada Standar Nasional Pendidikan yang pernah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lanjut, nah itu saja mungkin dari diseminasi kali ini di modul 1.4 di tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa menciptakan budaya positif yang ada di SMA PGRI Malambung di kelas aja dulu, gak usah langsung ke sekolah, di kelas aja dulu. Bikin aturan, bikin keyakinan, apalagi wali kelas bikin keyakinan, sok hoyong nawon, sok bikin nawon. Kamu harus bisa gini. Jangan usah peraturan-peraturan yang kita, aturan tetap ada, cuma nanti actionnya kita menggunakan keyakinan saja. Tidak usah menggunakan action ke
hal-hal aturan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.